Halo, selamat datang ke Bali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya relevan banget buat kita semua ya. Betul. Soal bedanya kerja produktif sama ya sekedar kelihatan sibuk. Kita bakal kupas tuntas dari tulisan Mix 212 nih. Topik yang menarik. Misinya sih simple, bantu Anda semua ngecek lagi kerja kerasnya udah beneran hasilin sesuatu atau cuma muter-muter aja. Ada kutipan bagus nih dari sana. Ingat, lebih baik kerja efisien daripada cuma kerja kasihan. Oke, mari kita bedah. Dan ini penting banget ya, karena di dunia kerja modern ini seringkali batasnya jadi kabur gitu. Iya kan? Banyak yang kejebak, merasa udah kerja keras karena sibuk. Padahal, ya gitu deh. Jadi penting buat Anda bisa bedain, biar energinya nggak sia-sia. Pernah nggak Anda merasa, wah capek banget seharian, tapi pas ditanya hasilnya apa? Bingung jawabnya? Persis. Itu yang digambarkan penulis Mix 212. Dia kasih contoh, mungkin Anda juga sering lihat ada rekan kerja yang kayaknya paling rajin. Datang pagi, pulang malam. Kelihatan sibuk banget ya. Banget. Tapi pas dilihat kontribusi nyatanya, agak susah diukurnya gitu. Analoginya juga, ngena banget. Kerja keras tapi nggak ada arah itu kayak naik sepeda tapi rodanya segitiga. Iya. Capeknya dapet, tapi nggak nyampe-nyampe tujuan. Anda pernah lihat atau ngalamin sendiri nggak yang kayak gini? Nah, itu langsung ke intinya kan. Terus bedanya apa dong? Sumber ini ngasih definisi yang lumayan jelas sih. Gimana tuh? Produktif itu ya intinya hasil. Ada output yang kelihatan, yang terasa dampaknya. Jelas gitu. Oke, jelas. Kalau sibuk? Nah, kalau sibuk itu lebih ke penampilan. Kelihatannya repot, aktivitasnya seabrek, tapi hasilnya minim atau bahkan nihil. Kayak yang ditulis di sana, mirip orang yang ngetik heboh di keyboard padahal cuma buka WhatsApp web. Wah, itu... Iya kan? Dan kalau salah kaprah ini dibiarin, efeknya bisa kemana-mana loh. Nggak cuma buat Anda pribadi, tapi juga buat tim, buat perusahaan. Nah, ini nih yang diangkat juga sama Mix 212, terutama soal lembur sama rapat. Lembur itu kan sering dianggap kayak, wah, hebat, dedikasi tinggi. Betul, kayak lencana kehormatan gitu ya. Padahal kata sumber ini bisa jadi itu tanda manajemen waktunya yang kurang pas, atau proses kerjanya nggak efisien. Sama juga soal rapat. Rapat terus-terusan tapi nggak ada keputusan jelas. Itu digambarin kayak kerja timbul tenggelam. Nggak selesai-selesai ya. Iya. Terus ada konsep manipulasi waktu juga. Ini gimana nih maksudnya? Nah, itu poin yang krusial banget. Manipulasi waktu ini maksudnya perilaku sengaja bikin kesan sibuk. Oh, sengaja ya? Iya, sengaja. Datang pagi-pagi, pulang paling malam, kelihatan buru-buru terus. Tujuannya biar dianggap kerja keras sama atasan atau teman kerja. Padahal fokusnya bukan ke hasil kerja yang penting. Jadi cuma biar kelihatan aja? Persis. Beda ya sama orang yang memang kerjaannya numpuk beneran. Ini lebih ke perform sibuknya itu loh. Nah, ini nambung lagi ke pesan utamanya. Kinerja itu ukurannya bukan berapa lama Anda duduk di kursi. Wah, berarti fokusnya harus geser total ya? Bukan lagi soal jam kerja panjang atau pendek. Tepat sekali. Pesan utamanya yaitu, ukur kinerja dari hasil nyata dan dampaknya. Sumber Anda kasih contoh kontras yang bagus. Kerja fokus 3 jam, tapi hasilnya konkret. Itu jauh lebih baik daripada duduk 12 jam cuma nyorat-nyorat to-do list yang remeh, atau ya itu tadi, manipulasi waktu. Masuk akal banget. Ini jadi ngajak kita mikir juga kan, gimana caranya Anda bisa mulai terapin pola pikir ini. Fokus ke hasil, di kerjaan Anda sehari-hari. Jadi, rangkumannya buat Anda semua gimana nih? Ini kayak undangan ya buat kita semua jujur sama diri sendiri. Iya, refleksi lah ya. Kesibukan Anda selama ini udah beneran produktif belum? Udah hasilin sesuatu yang berarti? Atau jangan-jangan, nah ini analogi penutupnya nyelekit nih. Yang mana tuh? Ingat ya, hamster juga lari kencang. Tapi muter di situ-situ doang. Jangan-jangan Anda juga. Wah, ini pengingat keras ya. Biar kita nggak cuma sibuk muter-muter aja. Haha, iya benar juga sih. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan lagi ya, yang lebih dalam buat Anda pikirkan. Oh ya, apa tuh? Kalau kita udah sepakat nih, jam kerja atau kelihatan sibuk itu bukan ukuran yang pas. Terus menurut Anda pribadi, metrik tunggal apa sih yang paling akurat buat ngukur kontribusi Anda yang sebenarnya di tempat kerja? Mikirin ini mungkin bisa bantu Anda ngasih arahan gitu. Energi kita sebaiknya kemana sih biar beneran ada dampaknya? Sesuatu buat direnungkan lah ya.